Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu yang saya hormati, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dan meminta pertolongan, pengampunan dan petunjuk hanya kepadanya. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini kami mengingatkan diri sendiri dan mengajak kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang tidak sekadar menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, tetapi juga mengandung kesadaran bahwa semua itu sebagai bagian dari kebutuhan hidup, bukan tugas formal semata. Alhamdulillah, hingga detik ini kita masih dikaruniai umur untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini, serta kemampuan melaksanakan kewajiban puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Ini bukan hanya anugerah semata, tapi juga sekaligus tantangan yang sangat berat. Tantangan berat tersebut tampak sejak redaksi kalimat yang dipilih Allah ketika mewajibkan puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Pertama, ayat tersebut Allah menyapa orang beriman. Ini menandakan bahwa puasa meniscayakan iman yang kuat sebelum betul-betul sanggup menunaikan kewajiban ini. Kedua, Allah menggunakan kalimat pasif fi'il mabni majhul, yaitu kutiba atau diwajibkan, dan bukan kalimat aktif kataba atau mewajibkan. Tafsir Asy'arawi menyebut redaksi semacam ini bermakna kata kerja yang memberatkan atau fi'lun taklifiyun, sebagaimana perintah berperang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180 ayat 216 yang juga menggunakan kalimat kutiba. Hadirin yang dirahmati Allah, inti dari puasa adalah menahan, sebagaimana arti saum secara bahasa adalah imsak, artinya menahan. Dalam fikih, puasa dinamai sebagai menahan dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jika mengacu pada definisi ini, tampaknya kesan berat dari puasa belum tergambar secara utuh. Apalagi di negara kita, mayoritas muslim seperti Indonesia yang sebagian besar penduduknya berpuasa dan menghormati orang berpuasa. Kondisi lingkungan semacam ini tentu sangat mendukung untuk melalui lapar dan dahaga dengan relatif ringan. Kesannya menjadi lain ketika kita geser makna menahan tersebut pada pengertian yang lebih hakiki, yaitu menahan diri dari nafsu untuk berbuat buruk. Artinya, puasa tidak hanya berhubungan masalah perut dan kemaluan, tapi juga jiwa manusia untuk selalu terhindar dari perbuatan tercela atau al-akhlak al-majmumah. Karena itu, yang dijaga bukan satu atau dua anggota badan, melainkan seluruh anggota tubuh agar berlaku sesuai tuntunan syariatnya. Konsekuensi dari semua itu adalah tuntunan untuk tidak hanya menjaga mulut dari makanan, tetapi juga dari perkataan kotor, ucapan yang menyakiti orang lain, bohong, obrolan sia-sia, ghibah, fitnah, adu domba, dan ungkapan-ungkapan yang bisa merusak hubungan sosial. Tidak cuma menahan kaki dan tangan dari perjalanan menuju restoran di siang bolong, melainkan juga dari perbuatan maksiat dan menzolimi orang lain. Bukan sekadar mencegah telinga dari masuknya benda-benda, tetapi juga dari masuknya gosip, informasi yang tidak berguna, dan seterusnya.
Bukankah menahan anggota tubuh agar tidak terseret kepada perbuatan tercela itu sulit dan berat ketimbang menahan lapar dan dahaga? Sebab musuh utamanya bukan lagi semata godaan makan dan minum, melainkan pula ego dan nafsu dari dalam dirinya sendiri. Melawan diri sendiri tentu lebih susah daripada melawan musuh di luar diri. Rasulullah menyebut perang melawan hawa nafsu ini dengan sebutan jihad akbar atau jihad terbesar, lebih dahsyat ketimbang perang fisik yang beliau istilahkan sebagai jihad al-sughar atau jihad kecil. Sepulang dari perang Badar, Rasulullah bersabda di hadapan para sahabatnya, "Raja'tum minal jihadil asghar ila jihadil akbar, wa ma faqila jihadul akbar ya Rasulullah, faqala jihadun nafs." Artinya, kalian telah pulang dari sebuah peperangan kecil menuju peperangan akbar. Lalu sahabat bertanya, "Apakah peperangan akbar yang lebih besar itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Jihad memerangi hawa nafsu." Hadirin yang dirahmati Allah, uraian tersebut selaras dengan penjelasan kitab Islam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang membagi puasa kepada 3 derajat. Pertama, puasa umum atau shaumul umum, yakni puasa yang hanya sampai pada level menahan perut dan kemaluan untuk melampiaskan syahwat-syahwatnya. Ini merupakan puasa senar minimum yang jangkauannya baru sampai pada kemampuan bertahan dan lapar dan dahaga saja. Yang kedua, puasa spesial atau shaumul khusus, yaitu puasa yang sudah beranjak dari standar minimum dengan menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan dan kaki dan seluruh organ jasmani dari perbuatan dosa. Yang ketiga, puasa super spesial, shaumul khususil khusus. Ini level yang lebih tinggi dari 2 level selanjutnya. Pada derajat ini, seseorang bukan hanya menahan godaan konsumsi syahwat dan praktik maksiat, melainkan sudah mampu menahan diri dari keinginan yang rendah, lalu memikirkan dunia dan berpaling kepada selain Allah. Puasa dengan standar ini dianggap batal bila pikiran masih melayang-layang kepada selain Allah dan akhirat. Menurut sudut pandang puasa super spesial ini, memikirkan dunia boleh sejauh untuk kehidupan kepentingan agama. Al-Ghazali juga menyebut praktek puasa jenis ketiga ini sebagai shaumul qalbun atau puasa hati. Hadirin yang dirahmati Allah, dari penjelasan tersebut menjadi jelas bahwa masing-masing memiliki tingkat beban tersendiri, mulai dari ringan, cukup berat, dan sangat berat. Masing-masing berbanding lurus dengan kualitas puasa orang yang menjalaninya. Puasa umum hanya dilakukan oleh orang-orang awam yang hanya melakukan puasa secara ala kadarnya. Puasa spesial biasanya dilakukan orang-orang soleh yang selalu berhati-hati dan menghindar dari perbuatan dosa meski kecil. Sedangkan puasa super spesial dilakukan oleh orang-orang tertentu yang hatinya selalu terpaut kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dengan demikian, jihad yang betul-betul akbar ada pada derajat puasa kedua dan ketiga. Musuh yang diperangi pada derajat ini bersifat tersembunyi, penuh tipu daya, dan tak jarang digandrungi. Godaannya super berat, sebab di mana-mana melepas sesuatu yang dibenci nafsu selalu lebih gampang ketimbang melepas sesuatu yang disukainya. Nafsu senantiasa memulai hal-hal terlarang, tampak indah meskipun semu. Hadirin, Imam Al-Ghazali hanya mengaitkan 3 derajat puasa tersebut dengan kemampuan menahan, bukan seberapa besar kuantitas ritual ibadah seseorang selama Ramadan. Artinya, tidak ada jaminan orang yang rajin sholat tarawih saban malam, rutin menghatamkan Al-Quran tiap pekan, atau giat berpikir sudah pasti berada pada derajat puasa-puasa orang khusus. Ibadah-ibadah tersebut tentu sangat dianjurkan, tetapi menjadi rusak ketika seseorang ternyata ia masih gemar menggunjing, bertengkar dengan tetangga, menyimpan dendam, menyebar kabar bohong di medsos, memprovokasi permusuhan atau perilaku tercela lainnya. Puasa ini memang berat dijalankan ketika dilihat dari sudut pandang rohani. Namun seberat apapun, kami mengajak kepada diri sendiri dan kepada jamaah semua untuk mencapai kualitas puasa yang setinggi-tingginya. Mungkin tidak bisa diraih secara instan, tapi ikhtiar dan belajar kita secara tahap demi tahap insya Allah akan mendatangkan petunjuk dan kepekaan batin, sehingga kita mampu mencapai derajat puasa orang-orang khusus.
Semoga kesucian Ramadan tahun ini meningkatkan kesucian hati dan pikiran kita, membersihkan perangai-perangai buruk yang melekat pada diri kita, dan menghempaskan seluruh godaan berat yang membuat diri kita durhaka dan kufur. Amin. Amin. Itulah tadi ceramah singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata yang tidak berkenan di Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.